kalian boleh banget fokus ke akademik kalian, ke nilai kalian atau yang lain-lainnya. Tapi kalau kalian punya potensi di luar akademik, di bidang seni atau olahraga atau apapun itu, jangan lupa dikembangin juga supaya seimbang juga. Kalaupun kalian nggak ada, aku yakin pasti kalian di dalam hati kalian tuh ada kayak suka nyanyi-nyanyi lah atau ada yang lain-lain, itu jangan lupa diimbangin, jangan minder, dicoba aja semuanya karena kita nggak pernah tahu resultnya ke depan kayak gimana. Semangat gitu. Oke. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Kezia Angelina Ayumi di podcast Sukses Bersama YBHK. Di podcast kita kali ini di episode yang ke-45 sesuai dengan tema kita hari ini yaitu disiplin dan ketangguhan menuju prestasi. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan berbincang bareng narasumber kita hari ini yang kece banget nih teman-teman. Yaitu ada Kak Audrey Indrianti Lesmana. Halo Kak Audrey. Halo Sobat YBHK. Nah, for your information ya Sobat YBHK, Kak Audrey ini merupakan seorang mantan speed skater dan mantan penyiar loh. Keren banget kan? Nah mungkin gak perlu lama-lama lagi, gak perlu banyak basa-basi, Kak Audrey boleh langsung memperkenalkan diri nih secara lebih lengkap ke Sobat YBHK yang lagi nonton podcast ini. Oke, halo Sobat YBHK, kenalin nama aku Audrey Indrianti Lesmana, biasa dipanggil Audrey juga boleh. Aku alumni SD, SMP dan juga SMA Vianney, jadi dari SD sampai SMA ya di Vianney. Kemudian sekarang aku lagi masa-masa kuliah, memasuki semester 5 di Universitas Multimedia Nusantara. Kebetulan mau masuk semester 5, Sobat YBHK gitu. Oke deh, Kak Audrey, tadi kan Kak Audrey bilang nih di perkenalan kalau misalnya Kak Audrey itu merupakan alumni dari SD, SMP, dan SMA Vianney. Betul. Boleh nggak nih kasih tahu aku apa sih yang menjadi alasan kakak memilih untuk bersekolah di sekolah Vianney? Oke, jadi pertama kali banget itu kan aku daftar di SD Vianney ya, berarti aku tuh umurnya masih muda banget. Dan kalau misalnya dulu zaman aku daftar itu umur aku pada saat itu masih di bawah standar untuk daftar di SD, sekolah-sekolah SD pada umumnya. Jadi aku kebetulan nggak diterima nih di sekolah-sekolah yang aku apply gitu, sama orang tua aku apply. Jadi aku apply ke Vianney dan akhirnya keterima di Vianney dan aku nyaman juga sekolah di Vianney selama 6 tahun di SD-nya. Lanjutlah di SMP, terus nyaman juga karena aku ngerasa selama aku kan mulai karir olahraga itu dari SD sekitar kelas 5 SD. Nah, aku ngerasa kalau di Vianney itu udah didukung juga, maksudnya nggak di bidang akademik doang, tapi di bidang prestasi olahraga. Nyaman, akhirnya lanjut terus sampai SMA gitu. Oke deh. Berarti di sekolah Vianney itu didukung baik di bidang akademik maupun di non akademiknya ya? Iya, betul banget. Kak boleh nggak nih ceritain masa-masa selama kakak sekolah di sekolah Vianney itu kayak apa? Mungkin boleh dari SD dulu deh, yang diinget gitu memorinya. Yang aku inget sih kalau SD itu aku anaknya bukan anak yang pinter-pinter banget, tapi aku emang dari dulu tuh aktif, gak bisa diem. Kemudian kan memasuki SD kelas 5 itu aku udah mulai masuk ke karir olahraga ya. Mulai awalnya tuh sepatu roda. Aku di situ mulai aku ngerasa sama orang tua aku juga ngerasa tuh karakter aku udah mulai berubah gitu. Jadi mulai yang disiplin waktu, disiplin sama pelajaran juga. Dan SD tuh masa-masa seru sih sejujurnya, karena kayak ya nggak ada beban-beban yang gimana-gimana banget kan. Kayak ya udah sekolah, latihan olahraga, latihan. Terus SD tuh banyak banget mainnya kan. Oh iya, benar. Iya kan. Pulang jam 12 gitu kan. Terus istirahat bisa 2 kali sampai 3 kali. Benar banget. Itu seru banget sih, karena kayak aku pun sampai sekarang masih temenan sama teman-teman aku yang dari SD. Karena banyak juga teman-teman aku yang dari SD sampai SMA di Vianney juga. Gitu. Kemudian kalau di bidang olahraga, aku tuh dari SD kelas 5 kelas 6 itu semenjak itu tuh karena sering dan harus diwajibkan untuk latihan gitu ya. Untuk seminggu 3 kali atau sekitar 5 kali. Pulang dari sekolah itu nggak ke rumah, langsung ke tempat latihan gitu. Menarik. Nah kalau tadi kan SD nih Kak, kalau SMP tuh kayak gimana sih masa-masa kakak bersekolah? Nah kalau SMP itu
udah momen-momen aku jauh lebih sibuk lagi karena udah pindah cabang olahraga ke speed skater yang di ice skating gitu ya teman-teman. Nah di situ tuh aku mulai lebih sering lagi latihan. Udah gitu kan SMP mulai sore ya pulangnya. Jadi ya gitu tetap aja sama sih, kayak pulang sekolah bener-bener langsung ke tempat latihan. Nyampe rumah tuh baru bisa jam 9 malam, jam 11 malam kayak gitu. Jadi waktu di sekolah itu biasa kan kasih tugas ya, atau kadang dikasih PR. Jadi apa yang aku bisa kerjain pada saat itu aku kerjain selesain. Karena pasti nggak bakal sempet di tempat latihan. Karena gitu. pulangnya malam ya. Capek fisik ya kan, butuh tidur gitu. Nah kalau SMA Kak, pengalaman-pengalaman yang atau momen-momen yang masih terekam jelas nih sampai sekarang tuh apa aja? Wah kalau SMA momen-momennya ini pasti semua orang bakal bilang sih kayak momen-momen yang gak akan dilupakan. Oke. Tapi karena ini beneran banget ya sobat YBHK. Karena selama SMA itu aku bener-bener merasa lepas banget. Kayak aku masih ingat banget Vianney Cup ya kan. Nah, itu kan kita tahu ya kalau Vianney Cup itu pasti banyak jam kosongnya karena panitia-panitia ngurusin lomba-lomba dan segala macem. Itu tuh seru banget karena aku dulu pun juga panitia cabutan jadi P3K. Itu seru banget, aku bisa kenal banyak orang, terus bisa kerja sama banyak orang. Yang aku paling ingat itu kalau masa-masa Vianney Cup adalah pas closing. Di situ kayak bener asik banget kan. Biasa kalau cup sekolah tuh sampai malam ada tampil band atau musisi-musisi yang diundang. Itu masih keinget banget sih di aku, kayak ketemu sama teman-teman yang lain, atau dari kayak aku kan dulu juga basket ya. Jadi basket di Vianney sama modern dance juga di SMA Vianney gitu. Jadi kayak lomba-lomba sana sini tuh seru banget sih kalau di SMA. Aktif ya berarti ya aktif di SMA. As in kayak kegiatan yang bukan panitia gitu sih kalau aku. Oke. Nah Kak, selama Kakak bersekolah di SD, SMP, SMA Vianney itu ada nggak sih nilai-nilai positif yang bisa Kakak dapatkan gitu? Ada sih, kayak yang tadi aku juga udah bilang ya kayaknya ya tadi. Aku kalau di Vianney itu belajar banget kalau misalnya talenta di luar akademik gitu atau prestasi di luar akademik itu juga butuh didukung, dan itu aku ngerasa banget waktu di SMP sih. Jadi kayak waktu dulu aku lomba internasional gitu aku menang, itu dari sekolah minta duplikat medalinya, dan sampai sekarang kayaknya masih dipajang ya di dia punya pajangan-pajangan yang piala-piala kumpulan segala macam itu. Terus diapresiasi juga di sekolah. Jadi aku ngerasa akademik itu penting, tapi prestasi di luar akademik kayak mau musik, seni, olahraga apapun itu juga sama pentingnya dan harus sama-sama dukung juga karena potensinya sama-sama besar. Gitu sih. Berarti cukup banyak lah ya nilai positif yang bisa diambil selama bersekolah di sekolah Vianney. Nah anyway Kak Audrey ini lagi sibuk sama kegiatan apa sih selain kuliah mungkin? Kalau sekarang ini aku kebetulan lagi sibuk kampus radio. Aku karena di UMN, jadi aku lagi sibuk di UMN Radio. Kebetulan sekarang lagi menjabat sebagai program director, itu istilahnya kepala divisi program. Gitu. Jadi aku memang lagi sibuk-sibuknya untuk ngurusin siaran-siaran program-programnya, ada jadwalnya apa aja, terus evaluasi juga. Dan kalau project terdekat ini sih memang lagi sibuk untuk ngurusin Simbe, itu namanya siaran mahasiswa baru. Mungkin sobat YBHK jangan lupa dengerin juga siarannya nanti. Kalau misalnya udah ada, stay tune di Instagramnya UMN Radio. Gitu. Kak, sekarang kita pindah ngebahas topik yang kayaknya ditunggu-tunggu banget nih sama Sobat YBHK, yaitu speed skater. Boleh nggak nih Kak? Ceritain ke aku dan sobat YBHK yang lagi nonton video ini, apa sih alasan kakak memilih untuk menjadi seorang speed skater? Jadi sebenarnya cerita awal itu bukan aku yang benar-benar milih aku pengen jadi atlet gitu, enggak. Jadi ini sebenarnya lucu sih ceritanya. Aku punya sepatu roda dan aku sempat main beberapa kali gitu sebelumnya aku benar-benar serius jadi atlet gitu ya. Terus aku main, nggak dipakai lagi tuh sepatu rodanya. Akhirnya sama mama kayak mau main lagi gak? Kalau enggak sepatu rodanya dikasih ke siapa gitu kan. Terus aku kayak namanya anak kecil kan kelas 4 kelas 5 SD, nggak mau. Akhirnya nggak rela dong kan. Punya kita sendiri gitu kan. Terus akhirnya main di GBK, ketemu sama klub. Wah nyaman nih, seru banget karena kayak
aku tuh emang anaknya nggak bisa diem kan. Kalau sebelum jadi atlet tuh pasti sepedahan di mana-mana gitu kan. Jadi ya udah akhirnya masuk ke klub, terus akhirnya serius tanding sana sini, terus akhirnya memutuskan untuk serius di situ tuh karena kayak aku tuh kayak suka gitu loh sama kegiatannya, dan aku bener-bener bisa bener-bener ngelepas stres, bisa jadi diri aku yang seenaknya aku aja gitu di olahraga gitu. Oke deh, kakak ini berkarir menjadi seorang atlet speed skater tuh udah berapa lama sih kak? Dari sekitar kelas 5 SD, berarti sekitar 7 tahun lebih. 7 tahun, 8 tahun lah ya. Iya. Oke, wah cukup lama ya Sobat YBHK. Ceritain juga dong kak, ke aku dan Sobat YBHK yang lagi nonton video ini, tantangan-tantangan yang kakak hadapi selama menjadi atlet speed skater tuh kayak apa sih? Tantangannya adalah kalau menurut aku sih lebih ke disiplin, terus konsistensi, karena biar dapat result yang bagus dan maksimal, terutama sama masa-masa pertandingan adalah ya latihan itu kayak harus disiplin. Dari jam berapa sampai jam berapa latihannya juga harus konsisten, gak boleh yang kayak tiba-tiba rajin terus tiba-tiba males gitu kan, sama aja bohong ya. Terus kalau sama sekolah tantangan aku itu sih nyamain jadwal sama lebih ke time management. Time management ya berarti. Kalau misalnya perjuangan-perjuangan yang ada nggak sih kayak perjuangan-perjuangan yang sampai sekarang tuh masih kakak ingat untuk mencapai posisi tertentu gitu? Ada sih sebenarnya. Jadi aku jadi speed skater itu kan mulai serius tuh dari kelas 6 SD lah. Jadi SMP itu udah mulai bener-bener yang full pindah cabang olahraga dari sepatu roda ke ice skating. Itu aku perjuangannya ini sih adaptasi dari tekniknya dan segala macam itu susah banget karena bener-bener mirip tapi beda, tapi gimana ya? Serupa tapi tak sama. Iya gitu. betul serupa tapi tak sama, tapi detail sekecil-kecilnya apapun itu tuh ngaruh banget. Gitu, dan masa-masa latihannya pun juga bener-bener yang sampai capek banget, kayak yang tadi aku ceritain juga sih, kayak pulang sekolah langsung ke tempat latihan sampai rumah jam 9, jam 10, jam 11 malam karena jauh kan dari GBK ke Jakarta Barat tuh lumayan jauh rumahku. Terus ya itu latihan sampai yang kayak sorry muntah-muntah, terus jatuh di lapangan yang sampai alisnya botak. Jadi kalau notice ya, nih alisnya agak beda ya. Alis sebelah sini lebih agak botak. Terus ini juga kanan kiri udah habis, pokoknya bener-bener yang jatuh dari segala macam sisi pernah. Yang di ice skating yang muka kena tembok pun juga pernah, makanya lebih ke cedera-cederanya sama waktunya sih. Oke deh. Boleh nggak nih kak juga ceritain ke aku dan Sobat YBHK awal mula kakak mengikuti lomba tuh kayak apa sih? Awal mula mengikuti lomba, kalau sepatu roda itu pertama kali ikut lomba adalah kayak antar klub sih. Itu bener-bener yang aku pertama kali tanding lomba gitu, aku deg-degan banget waktu itu. Dan yang kayak aku tuh emang kalau lomba tuh kayak aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik gitu ya dari hasil latihan. Cuman apapun hasilnya kayak ya udah gitu loh. Kalau kalah ya udah, harus evaluasi lagi, harus rajin-rajin latihan. Tapi kalau menang pun ya puji Tuhan gitu kan. Nah, tapi kalau yang bedanya di ice skating adalah karena di Indonesia sendiri yang olahraga aku geluti ini kan masih termasuk jarang ya. Jadi untuk tanding atau lomba di Indonesia antar klub atau antar daerah itu jarang atau hampir nggak pernah sama sekali. Jadi mau nggak mau harus ke luar negeri lombanya. Nah di situ deg-degan lebih parah karena lawannya ada dari Malaysia, Thailand, Singapura, yang jelas mereka olahraga itu udah berkembang di negara mereka, udah diolah, udah dilatih lebih jauh lebih dengan teknologi dan hal-hal yang mereka tuh lebih punya pengalaman lebih banyak sih gitu. Oke deh, FYI juga nih ya Sobat YBHK, ternyata Kak Audrey ini nih bukan cuma meraih prestasi di skala nasional tapi juga di skala internasional, alias Kak Audrey udah menjadi speed skater, bermain di luar dan mendapatkan prestasi dari situ. Kak Audrey boleh jelasin lomba-lomba yang di internasional tuh kayak apa nggak Kak? Kalau di internasional, kalau aku personally yang udah pernah ikut itu ada SEA Trophy, itu sebenarnya Southeast Asian Trophy aja kayak SEA Games, cuman versi di bawahnya, jadi tingkatannya lebih di bawahnya gitu. Dan ini khusus kayak ice skating gitu sih ada. Nah itu tuh sesuai dengan namanya, jadi diikuti oleh berbagai macam negara di Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Singapura,
Thailand dan berbagai macam negara-negara lainnya. Cuman memang yang lebih sering aku temuin adalah dari negara-negara tersebut yang tadi aku jelasin. Nah, itu sistemnya adalah ada yang individu, ada yang bergu juga. Jadi kita benar-benar persaingannya itu antar negara sih gitu. Kak, di sini kan aku ada list prestasinya Kak Audrey nih ya. Terus yang di 3 Series Southeast Asia Cup itu kategorinya beda sendiri nih, relay ladies. Boleh dijelasin nggak apa sih maksud dari kategori relay ladies itu? Nah, jadi seperti yang tadi aku udah bilang juga, kalau misalnya kategorinya itu ada yang individu dan juga ada yang berkelompok. Nah, ini salah satunya contoh adalah yang berkelompok. Relay itu mungkin kalau teman-teman tahu itu sistemnya sama persis kayak estafet. Gitu. Dan itu dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi perempuan-perempuan dan laki-laki. Cuman yang baru-baru ini bisa cewek cowok gitu. Dan itu jaraknya jauh-jauh, sekitar 2000 meter, 4000 meter yang kayak gitu. Karena kan kita gantian. Jadi sama aja sih, yang penting siapa yang finish duluan 1 2 3 itu pemenangnya gitu. Ini kan prestasi Kak Audrey banyak banget nih, dan meraih kemenangannya tuh kayak prestasinya juara 1, 2, 3. Perasaan kakak gimana sih pas mendengar pengumuman nama kakak disebut gitu? Sebenarnya ini cukup unik ya, karena dari mamaku sendiri pun juga bilang kayak kamu kalau menang tuh kayak biasa aja gitu. Jadi kayak soalnya aku memang kayak gimana ya, tadi aku udah bilang sih kalau kalah ya udah, kalau menang ya puji Tuhan. Jadi kadang malah kalau aku menang gitu ya, aku kadang kayak ini beneran menang nih. Gak percaya ya? Iya nih, gak expect. Gak expect sama sekali, karena biasanya kalau ikut pertandingan yang internasional itu kan aku kenal sama orangnya lebih banyak dan lebih bervariasi. Jadi aku lebih fokus kayak lebih ke nyari temen, kayak kenal sama orang Malaysia, kenal sama orang Thailand, Singapura gitu. Oke deh. Kalau untuk persiapan lomba sendiri tuh kayak apa Kak? Kalau persiapan lomba itu biasa kan kita tuh udah dikasih tahu bakal ada lomba tuh dari jauh-jauh bulan gitu ya, kayak 3 bulan sebelumnya, bahkan biasanya 6 bulan atau setahun sebelumnya. Jadi kita emang udah dipersiapin tuh dari lama, mulai dari program latihannya yang on ice gitu, banyak banget program-program latihannya, kayak mulai dari jarak jauh, jarak pendek, teknik dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya latihan off ice atau latihan fisik. Nah, di situ kardio, latihan beban, aku juga sempat nge-gym, dan banyak banget deh latihan atau rangkaian latihan yang emang memfokuskan pada otot kaki gitu. Oke. Kan tadi Kak Audrey ini selain mantan speed skater juga merupakan mantan penyiar. Boleh diceritain gak nih Kak, kehidupan penyiar kakak tuh kayak apa sih dulu? Oke, jadi Sobat YBHK, yang tadi aku udah jelasin juga kalau aku ini lagi aktif dan lagi sibuk-sibuknya sama UMR Radio juga. Aku ini ikut UMR Radio dari semenjak semester 2 aku kuliah. Aku jadi produser dan aku kepilih juga jadi penyiar di 2 program. Yang pertama itu program Rebahan namanya. Jadi itu rekam bulanan anak rumahan gitu. Aku di situ siaran untuk menceritakan kayak ngapain aja sih di rumah gitu. Terus ngomongin Idul Adha, Ramadan, pokoknya hari-hari besar pun juga kita ngomongin di situ. Kemudian ada yang kedua itu aku juga terpilih sebagai penyiar Simbe di tahun lalu, itu khusus mahasiswa baru. Di situ aku sebagai penyiar sama partner aku ngebahas tentang mahasiswa baru, kayak kehidupan mahasiswa baru tuh seperti apa, ngundang musisi juga. Mungkin kalau teman-teman kenal Vira Talisa juga, aku ngobrol sama Vira Talisa dan berbagai macam musisi-musisi dan gestar lainnya gitu. Wah, keren banget. Oke deh Kak, sebelum kita tutup nih podcast kita, ada nggak pesan-pesan yang pengen Kakak sampaikan nih ke adik-adik, generasi muda, dan juga sobat-sobat YBHK yang lagi nonton podcast ini? Boleh. Mungkin pesan-pesan aku, karena dia tadi ngomongin di luar akademik ya, aku mau ngingetin aja buat adik-adik YBHK yang lainnya, kalian boleh banget fokus ke akademik kalian, ke nilai kalian atau yang lain-lainnya, tapi kalau kalian punya potensi di luar akademik, di bidang seni atau olahraga atau apapun itu, jangan lupa dikembangin juga supaya seimbang juga. Kalaupun kalian gak ada, aku yakin pasti kalian di dalam hati kalian tuh ada kayak suka nyanyi-nyanyi lah atau ada yang lain-lain, itu jangan lupa diimbangin, jangan minder, dicoba aja semuanya, karena kita gak pernah tahu resultnya ke depan kayak gimana. Semangat gitu. Oke, berarti jangan takut untuk mencoba. Betul.
Oke deh, Sobat YBHK, jadi itu dia perbincangan kita hari ini di podcast yang ke-45. Terima kasih banyak untuk Kak Audrey yang sudah mau berbagi cerita dan pengalaman ke aku dan juga sobat-sobat YBHK yang lagi nonton video ini. Untuk sobat-sobat YBHK, terima kasih juga karena udah menonton dari awal sampai akhir. Saya Keisha Angelina Ayumi dan aku Audrey Lesmana. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.